Oke, jadi berdasarkan surat mandat yang diberikan Ketua IKA Unimed, itu pemegang mandatnya ada 3 orang. Yang pertama, Ardi Aliansa, jurusan alumni semua. alumni PPKN 95 dan PPS Unimed 2012. Jabatan sekarang. Saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Erjoman sebagai kepala sekolah. Oke, selanjutnya Ya, saya Sespen Nasution SPD MSI, alumni Unimed atau IKI Medan dulu tahun 96, jurusan matematika. Kemudian sekarang bertugas di SMP Negeri 4 Kisaran sebagai guru. Oke, saya sendiri nama Muhammad Ali Hasimi. Saya Stambu 94 ya, jurusan fisika, pendidikan fisika. Saat ini bekerja di Man Asahan sebagai guru fisika. Oke, sahabat kripto, hari ini kita ketemu dengan pemegang mandat IKA Unimed. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang apa-apa saja nanti yang mungkin bisa kita kerjakan di IKA Unimed. Oke, kita ikuti wawancaranya. Oke, kita sekarang bersama saudara di antara kami bertiga ini sebenarnya yang paling tua ya, paling tua. Kami panggil Bang Sespen ya, Bang Sespen. Jadi Bang Sespen setelah kita bincang-bincang di pertemuan pertama akan kita jadikan bila dikatakan sebagai ketua lah di antara kita bertiga. Jadi kita mulai dengan pendapat Bang Sespen. Kira-kira IKA Unimed ini mau diapakan? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya begitu diberi amanah kita kami bertiga, sepakatlah karena dia yang dituakan. Maka diangkatlah IKIP dan ataupun Unimed. Dari musyawarah itu nanti baru kita tahu pasti kita tetapkan siapa ketua umum, sekretaris umum dan lain sebagainya. Pada intinya adalah terbentuknya pengurus cabang Unimed di Asahan ini untuk menjalin mengeratkan silaturahim antara para alumni yang berserak. Ada yang menjadi guru di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ada juga yang di politik menjadi anggota dewan. Ada yang bertugas di Pemkab, di pemerintah, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Inilah yang mau kita himpun, kita satukan dalam ikatan alumni, yang tentunya nanti ada harapan-harapan dan tujuan-tujuan kita dengan adanya ikatan alumni ini bermanfaat untuk kita. Oke. Sekarang kita tanya ke Bung Ardi ya, karena Bung Ardi kebetulan di antara kita bertiga nih dia jabatannya yang paling tinggi. Jadi kalau kita ya, jadi kalau kita ingin dengarkan pendapat dia tentang pembentukan IKA Unimed di Kabupaten Asahan. Oke, terima kasih kepada Bang Ali. Ya, semua sudah dijabarkan oleh Bang Sespen tadi. Jadi intinya kalau saya pada teknis pelaksanaan mungkin dalam waktu dekat kita akan segera mengadakan rapat musyawarah dan kita tetapkan kepengurusan yang diharapkan mampu ya menjembatani dan merekrut lah alumni-alumni dari IKIP atau Unimed yang mungkin selama ini komunikasi tidak tertampung dalam satu wadah ya. Jadi mudah-mudahan niat baik dari pengurus pusat untuk memberi mandat kepada kami bertiga ini insya Allah akan kami laksanakan dengan baik. Niat tulus kami hanya ingin bagaimana supaya ada pengurus cabang ikatan alumni IKIP dan Unimed di Kabupaten Asahan. Barangkali demikian. Oke, itu sudah kita dengar dua pendapat terkait dengan pembentukan IKA Unimed.
Jadi yang paling penting sebenarnya ya dari pembentukan ini adalah apa manfaat pembentukan IKA Unimed ini bagi alumni Unimed atau IKIP itu sendiri. Jadi kita mintakan dulu pendapat dari Bang Sespen. Baik, manfaat organisasi bagi anggota itu banyak. Yang pertama, yang paling penting adalah terjadinya silaturahmi. Bisa kita laksanakan berupa nanti kegiatan sosial, adanya kemalangan, pesta, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting lagi, karena jaringan alumni IKIP ini bukan hanya guru. Bisa jadi sudah di pemerintahan, bisa jadi sudah di dewan. Nah, ya kan? Tentunya ada nasib kawan-kawan yang masih sekarang belum PNS, berkeinginan PNS. Tentunya nanti bisa mungkin dengan adanya organisasi ini bisa kita suarakan apa yang menjadi kebutuhan dari anggota. Mengetuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat melalui organisasi yang ada. Karena terus terang anggota Unimed atau IKIP kurasa sudah cukup besar. Di setiap daerah alumni IKIP masih ada. Khususnya di dunia pendidikan mayoritas diisi oleh alumni Unimed. Itu Mas. Ya, jadi kalau menurut saya organisasi ini sangat bermanfaat. Terutama itu tadi ya, menjembatani atau memfasilitasi kawan-kawan yang mungkin nasibnya belum baik ya. Kalau menurut saya organisasi ini sangat bermanfaat. Terutama itu tadi ya, menjembatani atau memfasilitasi kawan-kawan yang mungkin nasibnya belum baik ya, tenaga honorer yang masih honor. Nah, jadi alumni ini diharapkan ya bisa saling membantu lah satu sama lain. Nah, jadi intinya mungkin silaturahminya itulah ya, kebersamaan, solidaritas dan soliditas, di mana kita dulu sama-sama menempuh pendidikan yang sama dalam satu wadah yang sama atau alma mater. Nah, kita berharap kebersamaan itu terus bisa terjalin sampai saat ini. Barangkali demikian. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari pertemuan kita ini. Kita kan sudah tahu bahwa kondisi real pendidikan kita itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Yang paling parah sebenarnya pendidikan kita itu di tingkat sekolah dasar ya, di tingkat sekolah dasar, di mana sepertinya pengelolaan di tingkat sekolah dasar ini yang merupakan nantinya jadi cermin pendidikan kita ke depan, kemudian misalnya di sekolah menengah atas itu kita sadari seperti tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Saya katakan bahwa di tingkat sekolah menengah atas itu jurusan IPA banyak anak-anak kelas 12 itu tidak bisa pecahan. Tapi yang kita agak bingung mikirkannya, dia bisa lulus dari SD, SMP. Nah, ini mungkin terkait banyak hal ya, terkait banyak hal, bisa mutu dan lain sebagainya. Oke, jadi pertanyaan kita yang terakhir ini adalah kira-kira bagaimana, ada nggak nanti upaya dari IKA Unimed ini memperbaiki mutu guru baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas? Ya, ini kita minta pendapat orang hebat berdua ini di Asahan ya. Oke, oke, jadi kita pelaku pendidik yang merasakan hal seperti itu. Tentunya paling tidak ada upaya nanti dari program-program yang bisa kita tuangkan dalam pengurus cabang IKA Unimed ini kan seperti itu. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten tentang kelemahan-kelemahan di tingkat dasar, misalnya guru-guru SD, matematika, kita hadirkan guru-guru karena memang itulah adanya. Dulu diciptakan oleh IKIP lah umumnya. Guru SD itu bisa semua, tidak spesialis macam guru SMP, SMA, SMK. Jadi seorang guru SD itu harus mampu matematika, harus mampu bahasa Indonesia, harus mampu ini dan itu, sehingga taraf kualitas dari pengajarannya itu tidak bisa mencapai. Namun tentunya IKA Unimed, khususnya kita di Asahan,
bisa nanti mengurangi, sembari tentunya mendorong khususnya Unimed, karena lembaga kita ini resmi di SK-kan oleh Unimed. Jadi kita bisa mendorong Unimed dengan pemikiran-pemikiran cerdas dari kawan-kawan anggota, dari pengalaman-pengalaman selama ini, memberikan kepada pihak Unimed untuk melaksanakan program pembenahan pendidikan di Unimed. Itu mungkin bisa ditambahkan. Ya, kali sudah cukup jelas ya. Jadi kita hanya bersifat mungkin memberikan rekomendasi, dan mungkin jika perlu kita mengadakan pelatihan-pelatihan guru-guru untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dari mulai tingkat dasar sampai SMP, SMA, SMK ya. Karena mungkin SDM kita alumni Unimed ini banyak dan berpotensi besar ya di mana-mana ada. Jadi kita bisa sharing ya agar supaya bisa kita benahi kualitas guru-guru kita dari tingkat dasar sampai tingkat. Artinya intinya kita sharing dan saling memberi masukan lah satu sama lain. Mungkin dalam bentuk program-program yang nanti akan kita tuangkan pada saat mengadakan rapat kerja. Barangkali demikian. Oke, sahabat K2N bicara. Ini ada sedikit persoalan yang kita beberapa bulan yang lalu jadi heboh juga ya. Ini masalah yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana ketika itu ada 53 kepala sekolah mengadakan konferensi pers, kemudian semua ingin mengundurkan diri karena adanya pemanggilan kepala sekolah di seluruh Indragiri Hilir yang dipanggil oleh Tipikor Kejaksaan. Ini semua terkait dengan dana BOS ya. Ini semua terkait dengan dana BOS. Sekarang pertanyaannya, apakah nanti ada peranan IKA Unimed ini, Ikatan Alumni Unimed ini untuk juga menjadi atau mengawasi kondisi tersebut? Karena kita ketahui dana BOS ini cukup besar sebenarnya ya, dari SD dan semua sekolah hampir dapat semua dari SD sampai SMA. Tapi ketika itu diimplementasikan, dana ini sebenarnya mengecil di akhir. Banyak faktor, bukan hanya 1, 2, 3 faktor. Seperti kejadian di Indragiri Hilir itu yang mengakibatkan kepala-kepala sekolah, hampir 32 kepala sekolah mengadakan konferensi pers, kemudian menyatakan mundur. Akhirnya persoalan ini jadi persoalan nasional, sehingga kepala kejaksaan Inhil kalau nggak silap juga ditarik kembali ke Jakarta. Oke, terkait hal ini kita juga ingin pendapat dari dua pemegang mandat yang lain, karena ini sangat krusial. Kalau dana itu semakin tergerus, kita nggak mungkin lagi memperbaiki sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Apalagi kita ingin perbaikan terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Oke, kita simak pendapat dua pemegang mandat ini. Ya, kan dilihat tadi ya. Ini agak sensitif bicaranya. Tapi sesuai dengan harapan, pelajaran-pelajaran yang kita dapat, tentunya diharapkan pengelolaan ataupun manajemen keuangan itu kan harus akuntabel, ya kan? Percaya. Tentunya kita berharap, kita mendorong selaku Ikatan Alumni yang khususnya umumnya banyak alumni-alumni kita yang menjadi kepala sekolah di seluruh tingkat jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Ini tentunya kita tanamkan sikap-sikap baik lah. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Tentunya dampaknya nanti image dari perguruan tinggi kita yang kita banggakan, IKIP atau Unimed ini bisa tercoreng. Sembari melakukan dorongan-dorongan pembenahan. Kalau seperti yang lalu kasus tersebut tidak bisa juga serta-merta lah, ya kan? Harus tetap perlahan.
sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dari daerah, provinsi sampai ke pusat. Kita yakin Indonesia bisa maju. Oke, jadi demikian pendapat pemegang mandat paling tua di antara kami. Jadi dia mengatakan sebagai begitu, kita harapkan kasus Indragiri Hilir sebenarnya kita berharap di kabupaten lain tidak ada. Tapi kalau sempat ini bersifat masif di 504 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia itu berlaku, maka mungkin ini sesuatu yang sangat disayangkan karena banyak tipikor sebenarnya sekarang ini. Ada tipikor yang dari LSM, tipikor dari kepolisian, tipikor dari kejaksaan. Jika ini benar dan ini terus menggerus dunia pendidikan kita, seperti saya katakan tadi, saya berharap kasus Inhil tidak terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Oke, demikian K2N bicara untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah pelantikan kita bisa lebih dekat lagi dengan Bapak Abang kami Sespen tadi, kalau dia nanti terpilih jadi ketua, sehingga dengan pemikiran dia yang seperti kita dengar tadi, kita harapkan IKA Unimed itu tumbuh dan berkembang sebagai daya dukung dari alumni Unimed itu sendiri. Demikian, terima kasih perbincangan ini dengan saudara Ardi, kemudian Bang Sespen, kemudian saya sendiri. Oke, selamat sore.